Baik, itu 12 bulan. Nanti saya tanya lagi yang lain, siap-siap. Ya, harus merhatikan ini santri-santri ini. Baik. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan harus ada bekal. Bekal kita adalah ilmu. Di bulan Ramadan di antara amalan kita adalah as-siyam, yaitu berpuasa. Ya, di antara amalan puasa bahasa Arabnya adalah as-siyam. Nabi arti as-siyam. As-siyam dari segi bahasa artinya al-imsak. As-siyam atau puasa itu dari segi bahasa artinya imsak. Nabi arti imsak menahan. Imsak artinya menahan, memegang. Ya, dari segi syarak puasa niki adalah al-imsak 'anil akli wasyurbi wasairil muftirat ma'an niyah. Tadi dari segi bahasa puasa itu artinya menahan. Nah, sekarang menahan apa ini? Dari segi syarak dikatakan yang ditahan adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyah, dan harus disertai dengan niat puasa. Garing sekali. Nah, santri hafal dia ini. Nanti saya tanya ini. Ya, puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat puasa. Ya, ada yang bisa ngulangin? Nah, ini yang nyandar, bisa ngulangin? Bisa geremnya? Bisa ngulangin? Hah? Masa nggak bisa? Ayo, nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa salah, ayo. Semua diawali dari salah. Jangan takut salah. Ayo. Puasa adalah menahan diri. Nah, bagus. Terus? Betul udah itu. Terus lanjut. Menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa. Nah, lanjut. Sudah saya kasih itu. Hah? Dari kapan? Dari kapan sampai kapan? Dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Sayang ngambil hadiahnya kalau ini nggak jadi dapat hadiah. Ah, santri ada yang mau hadiah ini? Ini di belakangnya. Ah, itu apa namanya itu? Ayah, apa? Coba ulang. Apa itu puasa? Wah, pada doang. Ayo baju merah. Ini baju merah. Ayo. Menahan apa? Menahan diri. Gak usah dikasih tahu. Terus jadi terus terbenamnya matahari. Sedikit lagi. Hah? Masya Allah, disertai dengan niat. Luar biasa. Masih kiara ini. Masih kiara, alhamdulillah. Lagu kurang lagu umumnya ini. Kah, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang lain siap-siap. Saya tanya lagi nanti ini yang lain. Baik. Itu definisi puasa dari segi bahasa dan dari segi syarak. Dari definisinya niki dikatakan maka puasa itu dua rukunnya. Kira rukun puasa
dua ngana niki. Pertama adalah ya al-imsak 'anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Rukun yang pertama menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Niki rukun pertama. Rukun kedua adalah an-niyah. Rukun kedua adalah niat. Di puasa dua rukunnya. Rukun pertama menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Rukun kedua Nabi niat. Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dengan benang hitam. Itu sampai jelas bagi sida benang siang dengan benang malam. Jelas bagi sida siang dan malam itu. Apa maksudnya jelas siang dan malam? Minal fajri, yaitu waktu fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ini rukun pertama. Tahan diri dari segala hal membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Rukun yang kedua adalah an-niyah, niat. Angkuna sinahan makan dan minum dan segala hal ini dia niatkan dia untuk berpuasa. Karena duit dengan nahan makan, nahan minum, lagu niatnya Nabi, niatnya diet misal, niatnya gina operasi misal, niatnya apa ngono. Nah, puasa di sini harus niatnya adalah dia berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berapa rukunnya niki puasa? Dua rukunnya. Lanjut pembahasan berikutnya, hukum puasa di bulan Ramadan. Ngombe hukumna puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas." Bulan Ramadan adalah bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Bulan tempat diturunkannya Al-Quran. Biaran turunkan lengan bianing be, lengan atas aning bahwa saya nurunang Quran, saya nurunang Allah. Berarti be to Allah ini di atas. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di malam itu. Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan sebagai penjelas minal huda wal furqan, penjelas antara petunjuk dan pembeda. Bulan Ramadan tepat diturunkan Al-Qur'an. Kemudian Allah mengatakan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan, melihat bulan itu, maka harus dia berpuasa. Perintah itu falyasumhu, berpuasalah. Perintah dengan Allah. Mana perintah itu berarti hukumnya Nabi wajib. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan wajibnya berpuasa dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Nabi 5 perkara niki, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pertama 2 kalimat syahadat, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi ramadan. Wa hajji baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun di atas 5 hal, 2 kalimat syahadat, salat, zakat dan puasa, kemudian haji.
menunjukkan puasa niki salah satu rukun Islam. Karena dia rukun Islam, angka selaku kaum muslimin mengetahui kewajibannya. Seluruh kaum muslimin mengetahui wajibnya yang namanya puasa di bulan Ramadan. Berarti sepakat kaum muslimin bahwasanya puasa di bulan Ramadan hukumnya Nabi wajib. Berarti ada dalil dengan Quran, dalil dengan hadis, dalil dengan kesepakatan kaum muslimin. Nengke munara dengan tiba-tiba ngenang ndek na wajib puasa le bulan Ramadan ngene ngombe hukum dengan niki subul ya dengan Islam, subul dengan Islam. Karena berarti dia mengingkari Al-Qur'an, mengingkari hadis, mengingkari kesepakatan kaum muslimin. Ya, makanya barang siapa mengingkari kewajiban puasa, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Jelas niki? Baik. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah syurutu wujubi siyami Ramadan. Tadi sudah kita baca tentang pengertiannya, yang kedua tentang hukumnya, makin syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Dalam arti sei doang si wajib puasa. Sei doang ini si wajib puasa, syarat wajib. Siapa saja yang wajib puasa niki kita baca mangkin. Pertama, yajibu siyamu Ramadan ala man tawafarat fihi syurut at-taliyah. Wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang kena syarat-syarat ini. Bagi orang-orang yang kena syarat-syarat ini wajib puasa. Pertama adalah al-Islam, amun beragama Islam. Itu makin Islam itu berarti seki kena wah itu ini syarat pertama. Dan kemudian dengan kafir wajib kena puasa. Benar wajib berarti dengan kafir puasa. Puasa ndek nasah puasa. Kenapa? Karena dia kafir. Ini yang pertama. Yang kedua al-bulugh. Orang yang wajib puasa syarat kedua adalah harus nabaligh. Harus Nabi baligh. Itu baligh itu ini. Waktu kali jadi pe baligh wah ni. Liwat baligh noh. Saya baligh wajib na puasa. Amun dengan deman baligh puasa. Santri-santri ini misal puasa ya padahal dia deman baligh. Sah ke puasanya? Sah puasanya. Ya, bahkan seharusnya orang tua membiasakannya untuk berpuasa sejak dia tamyiz. Sejak usianya 7 tahun mulai sudah biasakan dia. Walaupun dia tidak wajib puasa, biasa yang ya, sehingga nanti begitu dia balik, di saat dia sudah wajib berpuasa, wah terbiasa dia berpuasa. Syarat keberapa niki? Syarat kedua. Pertama tadi Islam, yang kedua balik. Yang ketiga adalah al-aqlu, harusnya berakal. Nabi lawannya berakal gila. Berarti orang gila enggak wajib puasa. Itu untuk berakal wajib puasa. Ya, menara akal. Mun hilang akal maka dia tidak wajib berpuasa. Dengan si palang berakal kena. Dia berakal. Atau dengan si apa istilahnya ya? Opa, ojera berakal lah. Ya, ku puasa ngene-ngene burukna jam siwa tiba-tiba mangan ya. Tiba-tiba nyampah ya, setelah nyampah ku puasa ini, ngene padahal burukna nyampah. Kan dengan opa kan yang deh. Nah, kenapa begitu? Karena sudah tidak ada akal. Orang yang seperti ini dia tidak wajib berpuasa. Kenapa? Karena sudah tidak ada akal. Ya, jadi orang yang wajib puasa syarat ketiganya adalah berakal. Itu berakal itu insyaallah nggih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jaga itu si Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat wajib yang keempat adalah as-sihhah. Wajib sehat. Maaf maksudnya mau nasihat wajib dia
berpuasa. Nabi lawan sehat sakit, berarti dengan si sakit dia tidak wajib berpuasa. Sakit tentunya di sini sakit yang berpengaruh kepada puasa. Sakitnya misal sakit tian, tipes, mah, leper atau apa, ini berefek ke puasa. Mau puasa seri berumbuk sakitnya. Lagu tiba-tiba nak misal arak dengan dia nak puasa, yo kan DP puasa, aku sakit. Sakit apa? Umangku keseliu, mana misal. Ngombe aku ini, bau kita termasuk ini sakit yang menggugurkan kewajiban puasa. Ndek. Kenapa? Karena sakitnya ini tidak ada kaitan dengan puasa. Sakit pemelang misal abang, jangan gara-gara ini terus dia tidak puasa, nggak boleh. Ya, sakit di sini maksudnya adalah sakit yang dia ini ada kaitannya dengan puasa. Syarat adalah sehat. Kelima adalah al-iqamah. Syarat yang kelima iqamah, yaitu mukim. Mukim lawannya Nabi sapar lawannya. Orang yang mukim wajib na puasa. Amun sapar kanggo ndekna puasa. En puasana sah puasa. Ya, en puasa sah puasana. Lagu ndek wajib puasa karena dia musafir. Ya, kalau dia mukim itulah dia orang yang wajib berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin," barang siapa yang sakit atau dia safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka silakan dia ganti di hari yang lain. Nah, dengan si sakit mundekna puasa, dengan si safar mundekna puasa, harus diganti nanti setelah Ramadan. Jelas niki? Amun denara kesempatan berhenti ngombe engkuna. Dalam arti sakit akhirnya dia tidak puasa. Begitu dia tidak puasa berkepanjangan sakit no. Terus dokter ngenang mah gina uli ruana ini. Ya, ngombe engkuna gen bayar puasanya diganti dengan fidyah. Ya, diganti dengan apa? Fidyah, kasih orang makan satu hari itu satu orang. 20 jelun dia puasa, maka kasih orang 20 orang makan sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Jelas niki? Syarat wajib yang kelima tadi adalah mukim. Yang keenam yang terakhir adalah al-khuluwu minal haidhi wan nifas. Yang keenam, syarat yang keenam adalah bersih dari haid dan nifas. Ndekna haid, ndekna nifas. Kita nak haid kita ini. Dia tolak nifas, saya berarti kita wajib puasa. Lengkap sindem. Islam balik, berakal, kemudian sehat, mukim, tidak haid dan tidak nifas. Perempuan kalau haid dan nifas, maka dia ganti puasanya di hari yang lain. Aisyah mengatakan, fa nu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Amun tahaid suruhna ite ngadak puasa dan balakna ite ngadak salat. Jadi amun salat dia nulak ngadak ya si ibu-ibu si hayatna. Lagu amun puasa kadakna ya. Nah niki 6 syarat wajibnya seseorang untuk berpuasa. Dalam arti munara sinam niki maka wajibna berpuasa. Masalah berikutnya adalah thubutu dukhuli syahri Ramadan wa inqidaihi, menetapkan masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan niki ya arak datangna, arak laluna. Belengan tetau ya datang, belengan tetau ya lalu. Dikatakan di sini yathbutu dukhulu syahri Ramadan bi ru'yatil hilal. Garis bawah ini ki
Bulan Ramadan itu masuk ditentukan dengan melihat bulan. Jadi kita bulan, ya, binafsihi au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, entah dia sendiri yang melihat atau dilihatkan oleh orang lain. Kita di Indonesia sehingga kita angang kita, pemerintah kita kita selalu dia mengadakan sidang ru'yatul hilal, sidang isbat. Ya, makanya kita tunggu hasil ru'yahnya pemerintah, tunggu. Ya, dendek tenghitung-hitung. Cukup menunggu hasil pemerintah. Pemerintah mengatakan saya lihat hari ini masuk Ramadan, bekah langsung kita puasa jemaah. Ya, jadi kita berpuasa dengan melihat bulan atau dilihatkan oleh orang lain. Niki tentunya berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian dengan melihat bulan, wa aftiru li ru'yatihi, dan berlebaranlah kalian dengan melihat bulan. Berarti nengke mun teu nentuang lebaran, ngombe angkun teu nentuang lebaran dengan melihat bulan atau dilihatkan. Kita nengke sehingga kita angang itu pemerintah sidang isbat itu. Bahkan pemerintah dia namanya sakna selaku ormas undang nengenu sidang itu nu. Ya, dari Sabang sampai Merauke ngombe hasil neng kita bulan nu. Kemudian disimpulkan, oh besok kita puasa, oh besok kita lebaran. Ya, makanya kita sila tetunggu hasil sidang itsbat ru'yah bulan Ramadan atau bulan Syawal. Kemudian beliau mengatakan fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Amun dek tak bulan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ya, berlaku hitungan niki kalau bulan tidak terlihat. Mun bulan dina ketempuh, maka di saat itu ya Sya'ban dijadikan dia 30. Yang awalnya adalah kita ru'yatul hilal, kita bulan. Amun ketempuh bulan maka kita lebaran, amun dina ketempuh maka ditambah lagi. Ya, menjadi 30 hari. Kemudian di sini dikatakan wa yathbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Kalau bulan Ramadan cukup dilihat oleh satu orang, maka seluruh negara itu wajib berpuasa. Adapun kalau bulan Syawal harus bulan itu dilihat minimal oleh dua orang. Dua dengan kita bulan sabit bulan Syawal, maka seluruh negara wajib berpuasa. Berarti kita puasa dengan cara Nabi ngitung atau begita? Gita bulan sabit sehingga kita angita pemerintah. Jelas niki? Alhamdulillah. Kemudian berikutnya, Masya Allah, masyarakat kelangan ini, masyarakat langan, arah pembahasan lagu bareh sang sabol ruan ini, masyarakat langan ke? Alhamdulillah, mana santri ini kita tanya lagi santri ini, komersi jika harusnya santri-santrinya, ini sudah tadi ya, ini sudah, ini belum ini kayaknya, nah, siapa namanya itu? Ya, Paris, Afan, Alfan, Masya Allah, Alfan namanya ini 2000 warnanya. Ya, Alfan, sebutkan syarat wajib puasa. Siapa aja yang wajib puasa? Tadi 6 kita sebut tadi 6.
Pertama, seneng kajian. Ayo pertama apa? Alfan. Hah? Apa pertama Alfan? Siapa aja orang yang wajib puasa Alfan? Apa syaratnya sehingga dia wajib berpuasa? Ya Allah Alfan. Yo, mana dia Alfan ini? Penyerah ke? Nanti bahasa gerong nenek nyerah le peke. Ah ibu-ibu kan menjawab ke ibu-ibu udah menjawab nih, mendok ibu-ibu. Atau ada santriwati di luar? Hah? Mana santriwati yang siap menjawab itu? Ada ke? Mana dia? Angkat tangan dari jendela. Ada ke santriwati yang mau jawab? Nyebu dia santriwati. Hah? Syarat wajib puasa. Ada santriwati mau jawab? Apa dia bilang? Apa dia bilang? Santriwati bukan ke ibu-ibu aja. Bukan ibu-ibu, santriwati mau kita ini. Santriwatinya mana? Kelas 6 ke bawah. Kan ibu-ibu aja, Ada santriwati? Oh, nyebuk dia ini. Hah? Oh, ke. Wop dulu undara mana angkat tangan nih, latihan hafal dulu ke. Nanti kita tanya lagi insyaallah. Baik, masalah berikutnya. Al-a'dzar al-mubihah lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang menjadikan orang boleh tidak berpuasa. Ya, simia dengan kanggo dina puasa di bulan Ramadan. Uzur yang pertama al-maradu wal kibaru. Yang pertama adalah sakit dan tua renta. Ya, apa bahasa? Ya tua lalu ke saking tuanya dia mampu puasa. Arak dengan maraniki saking tuanya dia mampu puasa. Ya, nah orang yang sakit kalau dia akan sembuh, orang yang sakit kalau dia akan sembuh, maka dia wajib mengqada puasanya. Kalau orang sakit ini tidak diharapkan kesembuhannya, dokter mengatakan wah ini aja sakit gin miaknya mati wah ini. Ya, maka orang ini dia apa? Dia mengganti puasa itu dengan fidyah. Ya, demikian pula orang tua. Orang tua yang dia tidak mampu puasa, maka diganti dengan fidyah. Orang sakit yang tidak diharapkan sembuh, dia negin sehat wah ini dokter no, maka orang niki diganti puasanya dengan fidyah. Dengan toa sudah tidak bisa puasa, dengan toa ini kayak bajang malik, dan ini bajang malik, berarti tidak ada harapan lagi puasa. Nah mereka yang tidak ada harapan puasa ini ganti puasa dengan bayar fidyah. Jelas niki? Ini mereka yang dapat uzur, sakit dan tua. Yang kedua yang dapat uzur adalah as-safar, orang yang safar. Sei safar maka kanggo ndekna puasa. Yang ketiga yang dapat uzur untuk tidak berpuasa adalah al-haid wan nifas, wanita yang haid dan wanita yang nifas.
Ya, dia boleh tidak berpuasa, bahkan wajib ndekna puasa. Ena puasa maka dia berdosa. Kemudian yang keempat yang membolehkan orang atau uzur untuk tidak berpuasa adalah al-hamlu war-radha'. Orang yang hamil dan menyusui. Dengan si betian, dengan si nyusuin, amun betian niki nyusuin niki miya ya lelah puasa, maka boleh dia tidak berpuasa. Karena niki masuk dia ke dalam al-khaufu minal halak. Orang-orang yang khawatir dia akan binasa. Khawatir dia akan apa? Binasa. Amun khawatir binasa kanggo ndekna puasa. Di antara contohnya adalah hamil dan menyusui. Sekarang kalau dia tetap puasa dalam kondisi menyusui, bisa-bisa dia binasa. Atau anak niki binasa karena darah susu subul misal. Dia si hamil no bisa-bisa dia binasa, atau si anak dalam perut bisa binasa kering jarina, maka boleh dia berbuka dengan catatan ngone khawatir, ada kekhawatiran akan binasa. Pada marah dengan misal niki ya supuk jelo ya dia nulak mangan sahur, dia nulak mangan sahur, tiba-tiba pegawaiannya berat ngempok batu misal. Berat atau nih ngempok batu niki? Berat ngempok batu. Ya, wah lelah asar mentelah istirahat, saking lelah nih akhirnya tindo ya sediaman berbuka. Pas neuras sulung-sulung subuh, wah dia tidur sebelum maghrib, bangunnya kapan? Subuh neuras. Berarti dia nulak berbuka, dia nulak nyaur rendah, dia nulak. Kengone ini pegawaian berat, pegawaian ini ngempok batu, wah lelah, wah ya ini. Nganti buka, ngene toko le julun hidangan ngono. Tokol sulun-sulun pedem ya, saking ngantok. Ndaran duduk ya karena jomblo misal ndaran duduk nggak sama esane ini. Tiba bersama uras-uras kita jam yuh subuh ngene. Berarti ndek neman berbuka, ndek neman nyaur. Muna puasa Malik kira-kira binasa atau ndek? Binasa ya ini. Dengan si marah ini kanggo ndekna puasa. Kenapa? Karena khawatir binasa. Ya, jadi apapun kalau ada kekhawatiran binasa, jelas kebinasaan itu, maka boleh dia tidak berpuasa. Di antara contohnya adalah orang hamil dan orang menyusui. Nah, orang yang khawatir binasa, kalau dia tidak puasa saat itu, maka kewajibannya menggantinya di hari yang lain. Ya, orang yang takut binasa marangone termasuk hamil dan menyusui, ya, kalau dia tidak puasa maka diganti dengan puasa di hari yang lain. Ya, karena dia masih ada kemampuan untuk berpuasa. Nangkali Ramadan dia mampu puasa, jemaah Syawal mampu ya puasa, maka diganti di sana. Orang yang hamil dia gak mampu puasa, nanti setelah melahirkan mampu dia puasa. Orang yang menyusui, saat dia menyusui dia mampu, lagu bare setelah 6 bulan kurang nyusuna ke anaknya mampu ya puasa tono, maka di sana dia berpuasa. Jadi orang yang tidak mampu, orang yang khawatir binasa, boleh dia tidak berpuasa dan kewajibannya adalah menggantinya di hari yang lain. Jelas niki? Nah, niki 4 sebab bolehnya orang tidak berpuasa. Terakhir adalah ya 7 hal yang membatalkan puasa. Ini secara singkat temurajaah ini. Karena insyaallah wah paham lagu murajaah sekedik untuk mengingatkan kembali. Pembatal puasa pertama al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Sikat gigi, ngombe guna sikat gigi. Batal apa ndek? Ndek batal karena
itu bukan makan. Yang membatalkan itu apa? Makan dan minum. Kecuali mun sengaja akan odol ini benar batal mun ini sekedar sikat gigi, ini tidak membatalkan puasa. Yang kedua adalah al-jima', berhubungan suami istri. Ya, amun ini aja luar biasa ini. Kalau sampai terjadi di siang Ramadan, ya, maka dia harus membayar kafarah, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau sampai berhubungan suami istri di siang Ramadan, bayarannya adalah harus bareh tekada 2 bulan berturut-turut. Baru puasa seket jelo berturut-turut, batal nomor seket seke, ulang malik dengan pertama. Ulang malik dengan pertama. Intinya 60 jelo berturut-turut. Yang kak sebagian ulama itu menganjurkan jangan nikah sebelum Ramadan. Mengkhawatirkan ini karena pengantin baru jarang, ya baru jarang bagus doang, main doang udah baru. Sehingga pada kelolosan di siang Ramadan ini tahan. Makanya jangan sebelum Ramadan, nanti kah ya setelah Ramadan menikah. Makanya disunnahkan nikah di bulan Syawal. Akhir tono tokna jamak takhir kah? Nekada itu di bulan Syawal. Kenapa? Karena kalau dia baru nanti ingin dia di siang Ramadan. Kalau terjadi selain dosa besar mengotori bulan Ramadan, tebusannya juga harus puasa 2 bulan berturut-turut. Dia ganggu petuk ini terus dong puasanya selama 2 bulan. Nah, ini yang kedua membatalkan puasa adalah jima'. Yang ketiga yang membatalkan puasa adalah at-taqayyu' amdan, sengaja muntah. Ya, Nabi SAW bersabda, man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa yang kalah oleh rasa muntah tanpa sengaja, maka puasanya tidak batal. Tapi barang siapa yang sengaja muntah, maka puasanya batal. Ya, Arab apa dia namanya idapna tene harus kumuta ini mudik kumuta ini sakit tuh tianku atau apa sehingga temangnu meunang ake nguta. Ya, begitu dia masukkan tangannya agar dia muntah dia, maka batallah puasanya. Lagu misal lalu aning Mataram masuk angin ya kan? Karena masuk angin nguta ya tanpa sengaja. Orang seperti ini batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Karena dia muntah tidak sengaja. Kapan dia batal? Kalau dia muntah secara sengaja. Kemudian yang keempat yang membatalkan puasa adalah al-hijamah. Mana kitab ini? Itu berbekam. Membatalkan puasa. Memang khilaf ulama ini masalah bekam ini. Ya, tapi sebaiknya ditinggalkan. Dini tebekam li siang Ramadan, bareh tebekam li malam hari setelah tarawih, tonong kok bekam supaya keluar dari khilaf. Ya, mun harus siang tebekam karena kita sakit, kita harus siang kita bekam ini. Ya, harus siang kita bekam, kalau enggak ini bahaya ini. Maka kita katakan berarti dengan ini ya sakit ini berarti. Mau ya uzur untuk tidak berpuasa karena dia apa? Dia sakit sehingga harus dia bekam. Ya, nah orang yang sakit kanggo atau nembatalang puasa? Kanggo nembatalang puasa. Maka dia batalkan puasanya karena dia sedang sakit. Ya, tapi kalau dia bekam biasa-biasa, ya lebih baik ditunda sampai malam hari. Jelas niki? Akik itu sugul dengan khilaf para ulama. Yang kelima pembatal puasa adalah khuruju damil haidhi wan nifas, keluarnya ya darah haid dan darah nifas. Luwe ibu-ibu no karing 5 menit 10 menit na buka tono sugul darah.
Ya, maka kalau keluar darah otomatis puasanya batal otomatis. Bekah niki sudah takdir dari Allah menesugul 10 menit senikman berbuka bekah kada ya. Bapak-bapak bersyukur, bapak-bapak ndek pe hayat bersyukur kah? Alhamdulillah ya bau sempurna puasa nu. Ibu-ibu kaya misalkan kadang semenda wah andangin wah bukayan subuh ternyata. Ya keluarnya darah haid dan nifas ini ya membatalkan puasa. Demikian pula nifas. Kalau dia misalkan beberapa hari sebelum melahirkan, kemudian nyambung dia dengan melahirkan itu, maka darah itu membatalkan puasanya. Ini sugul darah beberapa hari, mungkin sehari lah kita bilang sebelum dia melahirkan, maka itu sudah membatalkan puasanya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah niyatul fitr, yaitu dia meniatkan membatalkan puasa. Niat ya, yang dia nolak beka kenan dia ulang nginem, dia hanya mengatakan kah ku batalang puasangku ngene-ngene oleh dalam niat, maka otomatis puasanya batal. Niat berbuka ya, dan niki yang banyak juga dilakukan teman-teman kita lek Palestina, lek Suria, tempat-tempat yang mereka nggak ada makanan, darak nak kadu berbuka itu darak ai di narak ya, maka mereka berbuka dengan apa? Dengan niat dia berbuka darak bepe ya, saking krisisnya mereka masa perang soal menyaur dia dengan niat ya, berbuka juga dengan niat. Agak kita bersyukur kita tene ai ngambur alhamdulillah. Makanan kareng temetik ya doang kan. Ya nikilah dia nikmat keamanan para jamaah. Baik, itu yang keenam, niat berbuka. Barang siapa yang meniatkan dirinya berbuka, maka batallah puasanya. Terakhir yang ketujuh pembatal puasa adalah ar-riddah, yaitu murtad, waliyadzubillah. Sisi murtad, sisi gawe kesyirikan, syirik beli, gawe kekufuran, kufur beli, maka otomatis batal seluruh amalannya termasuk puasa. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik maka akan batal seluruh amalan-amalan kalian. Nah niki dia berkaitan dengan masalah pembatal puasa. Kemudian tadi juga sudah kita baca tentang uzur untuk tidak berpuasa, kemudian masalah masuknya bulan Ramadan dan keluarnya bulan Ramadan. Kemudian juga sudah kita baca syarat wajib berpuasa, rukun puasa, dan definisi puasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Munara diaman paham bebareh bau teka tuanang setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta azan dulu sila.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi arak ke dik manjelas. Nggih, silakan. Dunia secara mendadak. Okay. Meninggal dunia secara mendadak. Tidak sakit kejang kena puasa ino. Dia kejang kena puasa tiba-tiba meninggal. Ngombe yang pun selesai wah. Tamat kewajiban wah. Dengan cara dicabutnya nyawanya. Begitu dia mati selesai. Ya darah bepen, darah otang, darah gendongan ini karena dia mati sudah. Ya, karena kita ini dibebani ibadah selama kita masih hidup. Mun mati selesai ibadah. Ya, ditulah arah kada-kada malik. Ditulah ngada, ya, ditulah ngadaang ya karena dia sudah selesai wah meninggal. Kecuali mun ia arah kadana tundana si ieu ngono. Ya, tundana si ieu akhirnya meninggal maka digantikan dia oleh walinya. Paham dah? Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Silakan dulu. Orang yang tidak diharapkan kesembuhannya kita kasih orang makan sekaligus atau tiap hari. Boleh sekaligus, boleh tiap hari. Ya, murid yang salah sahabat Anas bin Malik, dia memberi makan 60 fakir miskin untuk 2 tahun. Langsung dari sejeluk 60 saat ini langsung untuk pidiahnya selama 2 tahun. Jadi langsung sekali-kali kanggo, akal-akal sekian dah kanggo. Jelas ya? Allah taala alam. Sila Pak Kadus. Nggih. Ibu-ibu nyonya ibu-ibu ini mun berhubungan kan batal. Lagu mun cipika cipiki ngomong kuna. Ya. Tidak mengapa. Ya, cipika cipiki kena berulang. Tidak mengapa, yang penting kita mampu menahan jangan sampai berhubungan suami istri. Lagu munepe ini tipe orang yang agresif, ngono kah? Ndebu tekentuk sekedi. Mungkin tuk sekedi darah stopan wah, ini si bahaya. Kenara dengan ngono deh, mudah tekentuk darah tadah wah.
Harus jangan basah baru selesai. Menungane tipe no maka jangan. Tapi kalau mampu menahan sekedar bercumbu semendak doang, maka tidak mengapa. Nabi dah sallallahu alaihi wasallam mencumbui istrinya di bulan Ramadan, tapi beliau orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Nah, yang mampu, sila tidak masalah. Lagu mundek temampu je, ndak. Ya, ndak coba-coba saling godet. Bareh 2 bulan mereka repot. Memang ada urutannya. Kalau kelanggar, cari budak, merdekakan budak. Lalu kan darah budak nanti deh. Tidak ada budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Dia temampu beru nyade 60 dengan miskin mangan. Ya, dan itu tentu setelah kena dosa besar karena berhubungan di siang Ramadan. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam. Sila masih ara silain. No, jelas suaranya. Ibu-ibu, jelas ibu-ibu. Jelas. Mbe santriwatin teno simone gin berjawab mbe ya. Coba mana dia? Boleh banyak-banyak, boleh. Ini sudah hafal ini Alpan? Sudah hafal Alpan? Syarat wajib. Syarat wajib puasa Alpan. Ayo sebutkan Alpan. Dia mana hafal bukan Alpan? Mana dia Ustaz? Saudara Reni, Ruana santriwati ini. Kalau nggak ada berani kah? Pertemuan berikutnya insyaallah. Laun tepe itu yang balik. Nah, siap-siap dengan buku caranya. Dia tulis, kemudian nanti begitu ditanya tidak mengapa baca dari bukunya. Nah, kada jemaah ibu-ibu. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Karena memang jelas para jemaah. Jelas semua sudah alhamdulillah. Baik, insyaallah beniki dia yang bisa kita sampaikan. 2 pekan berikutnya terlanjut dasan buruk para jemaah insyaallah. Nggih, 2 pekan berikutnya kita lanjut dasan buruk, kita lanjut baca niki. Ya, masalah Ramadan sebagai persiapan kita menghadapi bulan Ramadan. 2 pekan berikutnya insyaallah. Nggih, ndeke kalam kemis simak karing sekali insyaallah. Demikian para jemaah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.